Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berdoa selesai. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pada pembelajaran kedua. Sebelumnya, apakah kalian tahu jika air itu sangat penting atau berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari? Mulai dari kita mandi, mencuci piring, cuci beras, dan lain hal sebagainya yang menggunakan air, itu kita lakukan sehari-hari. Nah, apa jadinya jika air yang kita gunakan sehari-hari tidak memenuhi standarnya ya? Kita lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Jawabannya, baju yang dicuci akan semakin kotor dan berminyak. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita meminum air tercemar kuman penyakit? Jawabannya, menyebabkan kita sakit. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika air di sungai tercampur limbah industri? Jawabannya, ikan di sungai akan mati, seperti gambar tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan disimpulkan dari pertanyaan yang sudah dijawab? Kesimpulannya, air bersih sangat penting bagi kehidupan. Dari semua pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian jawab, bisa kita simpulkan jika manusia sangat memerlukan air dalam kehidupan sehari-hari, dan disimpulkan jika air itu penting dalam kehidupan manusia. Nah, apakah kalian tahu ada yang namanya World Water Day, yaitu Hari Air Sedunia. Nah, hari itu jatuh pada tanggal 22 Maret. Peringatan Hari Air Sedunia mengingatkan kita jika persediaan air bersih yang ada di dunia saat ini sudah berkurang, sedangkan jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena air hujan yang turun itu tidak meresap ke dalam tanah. Kita bisa lihat jika sekarang itu di kota-kota, tanah-tanah itu sudah diaspal dan sebagainya. Hal itu menyebabkan air tidak dapat masuk ke dalam tanah. Nah, selain itu, tidak adanya akar pohon yang mampu menyerap air, karena pohon-pohon yang ada di hutan dan di lahan-lahan luas sekarang itu sudah ditebang. Nah, hal itu menyebabkan persediaan air bersih yang ada di dunia itu berkurang. Lalu, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah berkurangnya persediaan air bersih? Nah, yang pertama itu membuat resapan air. Yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, kita harus menghemat air. Sekarang kita simak cerita kakek dan bangau. Kita lihat cerita yang satu ini. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, kek, air di sungai tinggal sedikit. Kami sungkar bernapas. Dan ketam lain berbicara, carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian, kata si kakek. Gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa.
mereka meminta pertolongan kepada kakek bangau. Merasa iba, maka kakek bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya, kakek bangau menemukan sebuah telaga, lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Tadi merupakan contoh gambar cerita. Ciri-ciri gambar cerita yang pertama memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kedua, memberikan gambaran singkat isi cerita atau tulisan yang disampaikan. Dan yang ketiga, menambah nilai sajian tulisan atau cerita. Berikut gambar cerita berjudul Ikan dan Kadiko. Ada dua teknik yang dapat digunakan untuk menggambar cerita. Yang pertama teknik basah dan yang kedua teknik kering. Teknik basah yaitu teknik yang memerlukan air sebagai pengencernya. Contoh, cat air, tinta, dan cat poster. Sedangkan teknik kering yaitu teknik yang tidak memerlukan air sebagai pengencer. Contoh, pensil, pulpen, dan krayon. Pada pembelajaran kali ini, kalian sudah hebat karena mengetahui ciri-ciri gambar cerita. Lalu kalian juga tahu bagaimana teknik menggambar cerita. Selain itu, kalian juga tahu berapa penting air bagi kehidupan manusia. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video-video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.